Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Jadi ketika tadi kita sudah membahas mengenai ketahanan pangan ya yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, kemudian aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya dan masyarakat. Kemudian yang kedua itu dapat digunakan untuk hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Nah, hal ini menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan ketahanan pangan itu meliputi ketersediaan akses, kemudian keterjangkauan, serta dapat dikonsumsi dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, contohnya dengan adanya penganekaragaman makanan dan perbaikan gizi masyarakat. Ya, namun ironisnya masih saja ditemukan masalah terkait pangan dan gizi. Nah, contohnya dalam aspek ketersediaan, yang pertama adalah semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian pangan. Ya, jadi banyak lahan pertanian pangan yang dialihkan fungsi ke lahan pertanian non pangan. Ya, nah kemudian ada yang kedua, degradasi lingkungan. Ya, degradasi lingkungan ini dapat menurunkan sumber daya air untuk pertanian. Nah, kemudian yang ketiga itu pengaruh perubahan iklim ekstrim terhadap sektor pertanian dan ini akan mempengaruhi produksi dan produktivitas. Kemudian yang keempat ada lemahnya kelembagaan petani dan kecenderungan petani bekerja sendiri-sendiri. Nah, kemudian yang kelima, ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya, modal, dan teknologi antar wilayah dan lain sebagainya. Nah, dalam aspek konsumsi, itu contohnya ada peningkatan populasi global, ya khususnya di kawasan Asia dan diantaranya 75% ini berada di negara berkembang. Kemudian laju pertumbuhan rata-rata ini di Indonesia sebesar 1,38% per tahun dengan jumlah penduduk itu pada tahun 2013 mencapai 248,82 juta jiwa. Nah, kemudian meningkatnya rata-rata pendapatan per kapita di negara Asia sehingga meningkatkan permintaan pangan dari segi kuantitas, kualitas, dan keamanan pangan. Kemudian yang keempat itu ada perubahan struktur demografis dan urbanisasi. Kemudian yang kelima, meningkatnya jumlah wanita yang bekerja sehingga meningkatkan kebutuhan akan makanan olahan. Kemudian yang keenam, ada peningkatan kebutuhan bahan pangan sebagai sumber energi, pakan, dan kegunaan industri. Ini yang dapat menyebabkan volatilitas harga pangan. Nah, kemudian yang ketujuh ada ketergantungan konsumsi pada salah satu jenis bahan pangan, seperti misalnya beras. Jadi ketergantungan konsumsi pada beras ini sangat tinggi dan belum optimalnya pemanfaatan pangan lokal untuk konsumsi pangan harian dan lain sebagainya. Nah, kondisi iklim yang ekstrim di berbagai belahan dunia baru-baru ini secara langsung dan tidak langsung itu dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. Ya, kekeringan yang berkepanjangan, kemudian ada kebakaran hutan, banjir, serta bencana alam lainnya di berbagai wilayah dunia, terutama di sentra-sentra produksi pangan, itu akan sangat mempengaruhi ketersediaan pangan yang tentu saja akan berdampak pada ketersediaan produk pangan tersebut. Nah, bagi Indonesia, masalah ketahanan pangan ini sangat krusial, ya. Kenapa? Karena pangan merupakan basic human need yang tidak ada substitusinya. Jadi Indonesia memandang kebijakan pertanian baik di tingkat nasional, regional, dan global itu perlu ditata ulang. Nah, sebagai negara dengan komitmen yang tinggi untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan global, Indonesia juga telah menandatangani Letter of Intent atau LOI dengan FAO pada bulan Maret tahun 2009 sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap berbagai program peningkatan ketahanan pangan global dan pembangunan pertanian negara-negara berkembang lainnya. Nah, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya itu mengenai sistem ketahanan pangan. Ya, jadi ketahanan pangan ini diwujudkan oleh hasil kerja sistem ekonomi pangan. Ya, sistem ekonomi pangan ini sendiri terdiri dari subsistem ketersediaan yang meliputi produksi, kemudian ada pasca panen dan pengolahan, dan subsistem distribusi serta subsistem konsumsi yang saling berinteraksi secara berkesinambungan. Nah, ketiga subsistem tersebut merupakan satu kesatuan yang didukung oleh adanya berbagai input sumber daya alam, kelembagaan, budaya, dan teknologi. Proses ini akan berjalan dengan efisien karena adanya partisipasi masyarakat dan fasilitasi pemerintah. Nah, partisipasi masyarakat, misalnya petani, nelayan, dan lain-lain, itu dimulai dari proses produksi, kemudian pengolahan,
distribusi dan pemasaran, serta jasa pelayanan di bidang pangan. Nah, fasilitasi pemerintah ini diimplementasikan dalam bentuk kebijakan makro dan mikro di bidang perdagangan, kemudian pelayanan, dan pengaturan, serta intervensi untuk mendorong terciptanya kemandirian pangan. Nah, output dari pengembangan kemandirian pangan ini adalah terpenuhinya pangan, kemudian sumber daya manusia berkualitas, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan nasional. Subsistem ketersediaan pangan itu mencakup aspek produksi, kemudian cadangan, serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Nah, subsistem ketersediaan ini berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, baik dari sisi jumlah, kualitas, keragaman, maupun keamanannya. Nah, acuan kualitatif untuk ketersediaan pangan ini adalah angka kecukupan gizi atau AKB. Ini rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yang ke-8 tahun 2004, yaitu energi sebesar 2.200 kilokalori per kapita per hari dan protein 57 gram per kapita per hari. Nah, acuan untuk menilai tingkat keragaman ketersediaan pangan ini adalah pola pangan harapan dengan skor 100 sebagai pola pangan harapan ideal. Nah, dalam aspek ketersediaan pangan, masalah pokok adalah semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dan daya saing pangan nasional. Dan hal ini disebabkan oleh faktor-faktor teknis dan sosial ekonomi. Nah, kemudian subsistem distribusi pangan, ya. Jadi subsistem distribusi pangan yang efektif dan efisien ini adalah sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang baik sepanjang waktu. Nah, subsistem distribusi ini mencakup aspek aksesibilitas secara fisik, ekonomi, maupun sosial atas pangan secara merata sepanjang waktu. Nah, akses pangan didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk secara periodik memenuhi sejumlah pangan yang cukup, itu melalui berbagai sumber atau kombinasi cadangan pangan yang dimiliki, kemudian hasil produksi pangan, pembelian atau barter, pemberian, pinjaman, dan bantuan pangan. Jadi akses pangan secara fisik ditunjukkan oleh kemampuan memproduksi pangan, kemudian infrastruktur dasar, maupun kondisi sumber daya alam dan lingkungan. Dengan demikian, akses fisik ini lebih bersifat kewilayahan dan dipengaruhi oleh ciri dan pengelolaan ekosistem. Nah, akses pangan secara ekonomi itu menyangkut keterjangkauan masyarakat terhadap pangan yang ditunjukkan oleh harga, kemudian sumber mata pencaharian, dan pendapatan. Nah, sumber mata pencaharian itu meliputi kemampuan, kemudian aset, dan aktivitas yang dapat menjadi sumber pendapatan. Nah, seringkali sumber mata pencaharian ini sangat dipengaruhi oleh kondisi maupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi akses pangan secara sosial itu antara lain dicerminkan oleh tingkat pendidikan, kemudian bantuan sosial, kebiasaan makan, konflik sosial atau keamanan. Nah, dalam subsistem distribusi, hambatan yang terjadi itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah hambatan teknis, ya, yaitu belum memadainya infrastruktur, prasarana distribusi darat dan antar pulau yang dapat menjangkau seluruh wilayah konsumen, kemudian belum merata dan memadainya infrastruktur pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi pangan. Kemudian sistem distribusi pangan yang belum efisien. Nah, ini disebut sebagai hambatan-hambatan teknis. Nah, kemudian ada hambatan sosial ekonomi, seperti misalnya belum berperannya kelembagaan pemasaran hasil pangan secara baik dalam menjaga kestabilan distribusi dan harga pangan. Kemudian ada masalah keamanan jalur distribusi dan pungutan resmi pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pungutan lainnya sepanjang jalur distribusi dan pemasaran yang telah menghasilkan biaya produksi yang mahal dan meningkatkan harga produk pangan. Oke, baiklah, kita akan kembali setelah iklan berikut ini.